Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor kepindahan Jules Koundé ke Manchester United semakin menguat setelah Sevilla dilaporkan sudah bersiap mendatangkan bek tengah baru di Januari 2022. Menurut laporan Picajes, Manchester United benar-benar serius ingin mendatangkan Jules Koundé. Setan Merah sudah lama jatuh hati dengan sang bek. MU sudah mengamati Koundé semenjak semifinal Liga Eropa tahun 2020 kemarin. Pada saat itu, Koundé tampil istimewa sehingga Sevilla bisa mengalahkan MU. Ole Gunnar Solskjaer menilai pemain timnas Prancis itu punya potensi yang sangat besar sebagai seorang bek tengah, sehingga ia ingin Koundé bergabung ke timnya. Menurut laporan tersebut, Sevilla sudah ambil ancang-ancang jika ditinggal Jules Koundé di tahun 2022 nanti. Mereka sudah memetakan siapa calon penggantinya. Pemain tersebut adalah Evan Ndika. Sang bek saat ini menjadi salah satu pemain kunci di Eintracht Frankfurt. Sevilla menilai bek 22 tahun itu punya potensi yang besar, sehingga ia bisa menggantikan peran Jules Koundé di lini pertahanan mereka. Laporan itu mengklaim bahwa MU tidak akan mudah membajak Jules Koundé karena Sevilla ogah menurunkan harga jual sang bek. Jika MU serius, mereka harus menebus penuh klausul rilis sang bek. Masalahnya klausul itu bernilai 80 juta euro. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terkait rumor Zinedine Zidane merapat ke Manchester United. Ia memastikan bahwa rumor tersebut tidaklah benar. Zinedine Zidane dilaporkan tengah menjalin komunikasi dengan Manchester United, sehingga mereka diyakini bakal menunjuk manajer asal Prancis itu sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Berbeda dengan rumor yang beredar itu, Romano memastikan bahwa MU sedang tidak berkomunikasi dengan Zidane. Romano membeberkan bahwa MU tidak sedang berbicara dengan Zidane atau sang agen. Sama sekali tidak ada pembahasan mengenai Zidane menjadi juru taktik MU berikutnya. Jadi dalam waktu dekat ini Zidane tidak akan merapat ke Old Trafford, dan Manchester United masih akan bekerja dengan Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer mereka. Menurut laporan Fabrizio Romano, Zidane saat ini tidak terlalu ngotot ingin kembali ke dunia manajerial. Ia paling cepat menunggu hingga musim panas untuk kembali ke dunia kepelatihan. Ini disebabkan Zidane tidak mau menangani tim di tengah musim, karena ia tidak punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan tim bermain dengan gaya yang ia inginkan. Zidane juga dilaporkan sedang menikmati masa rehatnya saat ini. Jadi ia tidak tergoda untuk melatih klub manapun dalam waktu dekat ini. Manchester United nampaknya akan pasif selama bursa transfer Januari 2022. Manajemen Setan Merah memutuskan untuk tidak belanja pemain baru di bursa transfer musim dingin nanti. Menurut laporan The Mirror, manajemen Manchester United merasa belanja di bulan Januari 2022 bukan solusi bagi permasalahan MU saat ini. Mereka menganggap skuad MU saat ini sebenarnya sudah cukup bagus. Jadi mereka ingin Ole Gunnar Solskjaer memaksimalkan potensi yang pemain yang ada. Selain itu, manajemen MU juga menilai jarang ada pemain bagus tersedia di bulan Januari. Jadi mereka lebih memilih menunggu hingga bursa transfer musim panas untuk memperkuat tim mereka. Laporan itu juga mengklaim bahwa Ole Gunnar Solskjaer menjadi salah satu alasan mengapa manajemen MU menahan diri untuk belanja pemain. Sang manajer saat ini berada di ambang pemecatan karena sang manajer gagal membawa MU meraih hasil-hasil yang apik. Manajemen Manchester United takut jika Ole Gunnar Solskjaer nantinya dipecat. Pembelian mereka di bulan Januari nanti tidak cocok dengan manajer berikutnya. Jadi mereka lebih memilih untuk menahan diri untuk tidak belanja. Sebuah janji diberikan Cristiano Ronaldo kepada masyarakat Portugal usai timnya kalah dari Serbia pada dini hari kemarin. Ronaldo berjanji bahwa ia dan rekan-rekan setimnya akan berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke Piala Dunia 2022. Melalui akun Instagramnya, Ronaldo tahu bahwa banyak warga Portugal kecewa akan kekalahan dari Serbia karena mereka tidak otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Namun Ronaldo menyebut bahwa pintu belum tertutup bagi Portugal, sehingga ia yakin negaranya itu akan berlaga di pentas sepak bola terbesar di dunia.
Ronaldo menyebut bahwa untuk lolos dari babak playoff tidaklah mudah karena banyak negara yang akan tampil mati-matian untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2022. Untuk itu, Ronaldo menyebut bahwa ia dan rekan-rekan setimnya butuh dukungan penuh dari warga Portugal. Ia menilai dukungan tersebut akan membuat mereka punya energi ekstra untuk lolos ke Qatar. Berkat kekalahan dari Serbia, Portugal harus menjalani babak playoff. Pertandingan playoff itu akan digelar pada Juni 2022 nanti. Nantinya Portugal akan bertemu dengan wakil-wakil konfederasi lain untuk memperebutkan tiket terakhir ke Qatar 2022. Kebersamaan Manchester United dan David De Gea nampaknya akan berlangsung lebih lama. Sang kiper dilaporkan bakal mendapatkan ganjaran kontrak baru dari manajemen Manchester United. Menurut laporan tersebut, Manchester United berencana memberikan De Gea kontrak baru karena sang kiper kini jadi sosok krusial di MU. Sejak awal musim kemarin, David De Gea tampil istimewa di bawah mister gawang MU. Ia membuat banyak penyelamatan spektakuler dan menyelamatkan MU dari kekalahan. Manajemen MU merasa performa De Gea yang membaik ini layak mendapatkan apresiasi. Jadi mereka berencana memberikannya kontrak baru. David De Gea kemungkinan besar tidak akan mendapatkan kontrak jangka panjang di Manchester United. Ini karena aturan internal Manchester United. Setan Merah memiliki kebijakan bahwa pemain di atas 30 tahun tidak boleh mendapatkan kontrak jangka panjang. Ini dikarenakan terlalu beresiko karena performa sang pemain bisa menurun akibat usia. De Gea kemungkinan besar akan mendapatkan tambahan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Manajemen Manchester United dilaporkan sudah mengambil keputusan terkait masa depan Jesse Lingard. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana untuk menjual sang pemain di bulan Januari mendatang. Manchester United kini berubah pikiran terkait masa depan Jesse Lingard karena proses negosiasi kontrak baru sang pemain mengalami kebuntuan. Lingard sejauh ini ogah menekan kontrak baru di MU karena Ole Gunnar Solskjaer enggan memberikannya jam bermain reguler di skuad MU. Manajemen MU menilai mereka akan rugi jika melepas Lingard sebagai free agent. Jadi mereka berencana untuk menjualnya di bulan Januari nanti. Menurut laporan tersebut, MU sudah menetapkan harga jual Jesse Lingard. Harga jualnya menurun drastis jika dibandingkan di musim panas lalu. Setan Merah membandrol Lingard di angka 25 juta pound sterling di musim panas kemarin. Kini mereka siap menjualnya hanya sekitar 10 juta pound sterling saja. Langkah ini diambil karena sisa kontrak Jesse Lingard tinggal sedikit. Sehingga MU menilai menurunkan harga jualnya adalah opsi yang masuk akal. Para pendukung tagar Ole Out harus bersabar untuk menanti bakal dipecatnya Ole Gunnar Solskjaer dari posisi manajer Manchester United. Sebab jika tidak ada hal buruk terjadi, Ole Gunnar Solskjaer akan bertahan hingga akhir musim. Tidak ada laporan pergerakan dari Zol Glazer sebagai pemilik United dan Ed Woodward yang mengarah ke pemecatan Ole Gunnar Solskjaer usai kekalahan atas Man City. Tapi bukan berarti United pasif dan menerima kondisi begitu saja. The Mirror melaporkan bahwa potensi pemecatan Ole Gunnar Solskjaer masih tetap ada dan akan terus dievaluasi. Ada syarat dan ketentuan yang membuat Ole Gunnar Solskjaer bisa segera dipecat dari jabatannya di United. Ole Gunnar Solskjaer tidak akan dipecat hingga musim 2021-2022 jika tidak ada hal buruk terjadi. Hal buruk itu bukan hanya soal kekalahan memalukan, tapi kegagalan klub bersaing di zona Liga Champions. Target realistis yang diberikan United pada Ole Gunnar Solskjaer adalah berada di 4 besar klasemen Premier League. Jika tetap berada di jalur itu, maka pria asal Norwegia itu akan aman hingga akhir musim nanti. Mantan pemain Chelsea Tony Cascarino merasa sangat yakin Brendan Rodgers tidak akan menolak tawaran untuk melatih Manchester United. Brendan Rodgers sudah menyatakan secara terbuka bahwa dirinya sekarang fokus menangani Leicester City. Namun Cascarino yakin Rodgers tidak akan sanggup menolak jika ditawari untuk melatih Manchester United. Brendan Rodgers pernah gagal ketika menangani Liverpool. Meski begitu, Rodgers akan menjadi opsi yang menarik bagi Manchester United jika mereka memecat Ole Gunnar Solskjaer. Jadon Sancho dikhawatirkan bisa bernasib sama dengan Angel Di Maria. Dia mungkin menjadi pembelian gagal berikutnya oleh Manchester United. Pada awalnya Ole Gunnar Solskjaer masih memberikan kesempatan bermain untuk Sancho di awal musim. Tapi beberapa pekan terakhir Ole Gunnar Solskjaer mengubah pendekatannya. Ole Gunnar Solskjaer bertindak lebih tegas dan berani. Sancho lebih banyak dicadangkan.
dan hanya bermain di laga-laga yang dianggap kurang penting. Perlakuan Solskjaer ini diduga telah merusak kepercayaan diri Sancho. Pasalnya, dia pernah jadi pemain inti dan andalan Borussia Dortmund. Kini tiba-tiba hanya jadi cadangan di MU. Sancho juga tidak dipanggil oleh timnas Inggris. Dia hanya menunggu kesempatan bermain. Situasi Jadon Sancho semakin sulit dengan perubahan taktik oleh Gunnar Solskjaer di MU baru-baru ini. Untuk memaksimalkan potensi pemain, Ole Gunnar Solskjaer menurunkan formasi 3-4-1-2. Formasi ini dianggap bisa memaksimalkan pemain-pemain top MU, khususnya di lini serang. Namun, gaya bermain ini justru bisa menyulitkan Jadon Sancho. Tidak ada tempat bermain untuk Sancho di formasi 3-4-1-2. Dia adalah winger murni yang butuh bermain dengan kebebasan di sayap. Kasus Sancho ini mengingatkan pada kasus Di Maria beberapa tahun lalu. Dia pemain top, tapi tidak bisa main maksimal karena masalah taktik dan kesempatan bermain. Spekulasi mengenai masa depan Paul Pogba memasuki babak baru. Juventus dilaporkan mundur dari perburuan gelandang Manchester United tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa salah satu orang dalam Juventus membocorkan situasi tersebut. Ia menyebut mendatangkan Pogba bakal sulit bagi Juventus. Ini dikarenakan Pogba memiliki tuntutan gaji yang sangat besar, sementara keuangan Juventus saat ini cukup terbatas. Juventus sebenarnya bisa menggaji Pogba dengan besar asalkan Aaron Ramsey bisa didepak terlebih dahulu. Masalahnya Juventus kesulitan untuk menemukan pembeli untuk Ramsey. Sumber internal Juventus mengatakan ada dua klub yang berpotensi mendapatkan jasa Pogba. Mereka adalah Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Gelandang Manchester United Donny van de Beek dikabarkan menjadi incaran dari klub kuda hitam Premier League Wolverhampton pada Januari mendatang. Belakangan muncul rumor yang menyebut bahwa Van de Beek sudah membuat keputusan soal masa depannya. Gelandang asal Belanda itu memilih hengkang pada Januari nanti. Ini seperti dilansir The Sun, Wolverhampton pun menjadi salah satu klub Liga Inggris yang diklaim tertarik untuk memakai jasa servis Donny van de Beek. Van de Beek sendiri kabarnya lebih menyukai pindah ke Spanyol atau Italia. Namun, opsi bertahan di Inggris juga belum ditutup oleh sang gelandang. Selain Wolverhampton, satu klub Liga Inggris lainnya yang juga diklaim bisa menjadi tujuan Van de Beek jika meninggalkan MU adalah Newcastle United. Sementara itu, ex-striker Arsenal Kevin Campbell baru-baru ini memberikan saran kepada mantan timnya untuk mengangkut Van de Beek dari United.